Ini cuma 3 menit aja ke pintu tol Sawangan. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari rumah, ready stock di deket tol, ini adalah salah satu rekomendasi terbaik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu, jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang lokasinya itu deket banget sama tol Desari nih teman-teman. Ini cuma 3 menit aja ke pintu tol Sawangan. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari rumah, ready stock di deket tol, ini adalah salah satu rekomendasi terbaik. Harganya itu startnya di 900 jutaan aja, teman-teman sudah dapat 2 lantai dengan 3 kamar tidur di dalamnya dan 2 kamar mandi nih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bangunan itu di belakang aku, ini ready stock ya teman-teman ya. Sisa beberapa unit aja, jadi buruan deh buat teman-teman yang lagi nyari rumah di deket tol. Ini adalah rekomendasi terbaik buat aku ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, raw jalannya ini juga sudah cukup banget. Ini sekitar 6 meter, kalau misalnya berpapasan 2 mobil cukup banget. Dan raw jalannya sudah memakai paving box, sehingga daya serap airnya pasti sangat bagus sekali teman-teman ya. Mau ngasih info juga bahwasannya di sini tuh ada yang terdapat 1 lantainya juga nih teman-teman. Nah, jadi di depannya 2 lantai, ini ada yang 1 lantainya juga nih teman-teman ya. Ini tuh daerah sekitar sini tuh masih asri banget, masih banyak kebun. Jadinya kalau pagi tuh masih enak banget suasananya. Nah, di sini tuh yang 1 lantainya ini cukup besar lah ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngambil 2 unit nih, budgetnya antara 900 dengan di 600 jutaan lah ya. Nah, ini bisa ambil di daerah sini nih, jadi bisa tetanggaan mungkin sama bestinya teman-teman. Oke, yuk kita lanjut cek ke bagian dalam rumahnya yang 2 lantai ya. Nah, rumah ini memiliki luas tanah di 88 meter persegi dengan dimensinya itu 6 meter kali 14 meter ke belakang. Nah, ini adalah bagian carportnya, ini sudah pakai keramik, kayak ada motif gitu ya teman-teman ya. Dan ini sudah menurun ke area jalannya, jadi kalau misalnya nyuci kendaraan, itu airnya pasti turun ke belakang. Nah, di sini tuh kayak ada lampu spotlight kayak gitu teman-teman. Jadi kalau malam itu bangunannya terlihat manis sekali ya teman-teman ya. Listrik di rumah ini sudah berdaya 2200 watt, pastinya sudah cukup banget buat menunjang segala peralatan elektronik teman-teman nih. Nah, ini di sebelah sini adalah area transisi antara area carportnya sama area bagian dalam rumahnya. Kalau pagi teman-teman bisa naruhin bangku-bangku kecil di sini. Ini enak banget sih. Masih cukup lah kalau misalnya naruhin bangku-bangku kecil. Nah, yuk kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Nah ya, di jendelanya sendiri ini sudah pakai aluminium. Jadinya pastinya anti rayap dan lebih kedap suara ya. Kalau misalnya ada suara-suara bising dari luar, itu lebih kedap suara kalau aluminiumnya. Ini teman-teman bisa tempatin ruang tamu. Jadi kalau misalnya nerima tamu, ini bisa teman-teman taruhin bangku-bangku atau sofa-sofa kecil. Dan di belakangnya ini teman-teman bisa taruhin buat ruang keluarga nih. Jadi mau dipisah antara ruang tamu dengan ruang keluarga, ini bisa banget. Teman-teman kalau misalnya naruhin TV di sini masih oke lah ya. Headspace-nya masih dapat walaupun dia memanfaatkan ruang di bawah tangga. Dan di sini juga teman-teman bisa bikin rak-rak kecil gitu, bikin furniture kecil buat jadiin storage room. Nah, di sini ini ada dapurnya nih teman-teman. Dapurnya berada di dalam satu ruangan dengan ruang tamu ya. Dan ini ada jendelanya juga. Jadi kalau misalnya masak, teman-teman ini bisa dibuka sehingga aroma masakannya itu tidak terlalu menyengat ke bagian dalam rumahnya. Nah, di sini tuh kayak ada area inner garden ya. Cuma ini udah dicor ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mindahin dapurnya ke area belakang pun bisa ya. Dan di belakangnya ini, di rumah sebelah ini kan sudah ditempatin teman-teman ya. Itu dibikin pintu belakang.
Jadi di belakang ini juga kebetulan pojok itu enak banget sih buat nongkrong. Nah, di area belakang ini kalau teman-teman mau pindahin dapurnya ke area belakang bisa banget, terus kayak dipasangin penutup atap lah ya, kayak di rumah sebelah itu enak banget sih. Jadi di bagian dalamnya terpisah tuh antara ruang dapur dengan area bagian dalam rumahnya. Oke, kita masih review di lantai satunya. Ini ada kamar mandi di area bawah. Masih oke lah ya ukurannya. Ini kebetulan listriknya belum masuk ya teman-teman ya, jadi belum nyalain gitu. Nah di sini juga teman-teman masih ada satu kamar tidur di area bawah. Nah pastinya ini bisa banget teman-teman gunain kalau misalnya teman-teman bawa orang tua main ke rumah teman-teman, taruh di area lantai 1, jadi orang tua teman-teman itu nggak perlu naik turun tangga ya. Oke, kita lanjut naik ke lantai 2-nya. Yuk ikutin aku terus. Nah sekarang kita naik ke lantai 2-nya nih teman-teman. Di lantai 2 ini sudah terdapat 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Satu kamar mandinya sharing, satu yang lagi itu ada di area kamar tidur utama. Kita ke area belakang dulu. Tempat ini masih bisa banget teman-teman gunain kalau misalnya teman-teman naruh barang, atau misalnya jadi tempat kumpul keluarga, tempat main anak. Ini masih enak banget space-nya. Dan ini masih ada jendela besar, teman-teman bisa buka untuk mengganti sirkulasi di dalam rumah, khususnya di lantai 2 ini enak banget sih. Oke, kita masuk ke kamar tidur di area lantai 2 yang pertama ya. Ini ukurannya masih lumayan lah, sekitar 3 meter kali 4 meteran, masih cukup kalau teman-teman naruh single bed atau misalnya pakai kasur ukuran queen. Ini masih bisa lah. Kita bergeser ke area samping. Ini masih ada satu kamar mandi ya teman-teman ya. Ini ukurannya kurang lebih sama dengan yang tadi, tapi masih oke lah ya, masih oke. Kemudian kita masuk ke area kamar tidur utamanya nih teman-teman. Nah kamar tidur utamanya nih lumayan gede. Ini cukup kalau misalnya teman-teman naruh bed ukuran king juga masih muat, karena ini cukup besar juga. Jadi teman-teman bisa tempatin di sini bednya, di sini tuh kayak lemari-lemarinya atau wardrobe-nya ini masih bisa banget. Dan di dalam kamar tidur utama ini masih terdapat kamar mandinya nih teman-teman. Jadi kalau pagi itu nggak perlu berebutan dengan anak kalau misalnya mau berangkat beraktivitas ya. Gitu. Kita lanjut. Di depan kamar tidur utama ini ruangannya masih sedikit masih lebar. Kalau teman-teman bikin ruang keluarga di area atas ini masih enak banget. Di sini juga sudah disediakan colokan kalau misalnya mau naro-naro seperti TV di bagian atasnya, ini masih bisa. Dan kita masuk ke area terakhir. Ini masih ada area balkon nih teman-teman. Nih. Nah, di sini tuh masih ada area balkon, dimana enak banget kalau sore-sore teman-teman buka jendela atau nongkrong di area balkon ini enak banget, karena di sekelilingnya tuh masih banyak perkebunan ya. Jadi masih enak kalau misalnya nongkrong pagi-pagi atau sore hari nih teman-teman.